Nah begitu aku lihat bapaknya, aku lihat di bawah itu, kamu ngerti, di kaki kanannya itu ada kayak anak kecil, ada anak kecil itu megangi kaki bapaknya, wajahnya hitam gitu, terus sambil ngeliatin aku gini. Aku lihat gitu, pantesan dia itu, bapak itu jalannya itu selalu nyeret, jadi kayak ada anak kecil yang gandoli di kakinya gitu, wajahnya hitam gitu, ngeliatin aku gini sambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami Kembara Sunyi. Di hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang sempat tinggal di rumah pesugihan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, like, dan komen. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang dalam masalah, semoga segera diberi jalan keluar. Untuk yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Untuk itu, selanjutnya kita akan lanjut ke cerita tentang pengalaman pribadi saya di rumah pesugihan. Ini cerita pengalaman pribadiku, mohon, di sekitar tahun 2010 kalau nggak salah, aku masih ingat itu. Waktu itu selain kuliah kan aku juga ini kerja di studio foto itu kan. Jadi waktu itu kan aku juga hobi fotografi, terus kebetulan hobiku itu diapresiasi oleh seorang fotografer ternama gitu di Surabaya, yang dia suka dengan hasil karyaku, kemudian aku ditarik untuk kerja di situ gitu. Jadi orang ini punya studio foto alam gitu di daerah Surabaya Timur, tepatnya di dekat Bosem inilah apa, hutan mangrove gitu kan. Nah, dia punya studio foto di situ. Dia milih lokasi di situ karena dekat dengan alam. Jadi kalau ada customer diarahkan ke sana, fotonya di alam terbuka gitu. Nah, kali itu karena jaraknya yang lumayan jauh dari rumahku, jadi yang butuh waktu sekitar 45 menit lah. Kadang juga kalau macet 1 jam gitu. Nah, aku punya kepikiran untuk nyari kos di dekat situ supaya berangkat tuh nggak jauh-jauh dan hemat tenaga juga gitu kan. Oke, hari pertama kerja di situ aku masih belum ngekos, masih pulang pergi gitu kan, pulang pergi dari rumah ke situ. Cuman pada akhirnya aku tetap mikir aku harus cepet-cepet punya kos-kosan gitu loh. Aku harus cepet dapat kos-kosan supaya nggak capek di jalan gitu loh. Hari kedua aku mulai cari kos-kosan di dekat-dekat situ. Banyak orang, aku tanya ke orang, Pak, ada kos-kosan nggak dekat sini? Oh banyak mas, di gang sana ada, di gang sana ada. Nah, situasi di sana itu kan rumahnya masih jarang-jarang di daerah sana itu karena dekat-dekat sama tambak dan laut kan. Jadi rumah itu saling berjauhan satu sama lain gitu. Masih jarang lah rumah di situ. Nah, aku hari kedua itu belum dapat kos juga. Jadi aku pikir besok aja lah aku mau cari kos gitu kan. Nah, di hari ketiga aku kerja, waktu itu nggak sengaja aku cari makan siangnya kan, istirahat, aku cari makan siang di dekat-dekat situ. Kok pas kebetulan sebelum aku makan itu banku mungkin kena
batu atau apa, karena di sana itu jalannya masih belum aspalan, masih batu tanah yang makadam dan lain-lain. Itu banku bocor yang belakang itu. Terus aku tuntun motor itu, ada tukang tambal ban di situ, tukang tambal ban, sama dia terima servis motor tapi kecil lah usahanya. Aku tambal di situ. Terus aku ingat, loh, aku siapa tahu bapak ini tahu kos gitu kan, tempat kos itu. Sambil orang itu benerin motorku, benerin banku, aku tanya, Pak, di dekat sini ada kos-kosan enggak, Pak? Terus bapak itu bilang, banyak Mas, di sana, di daerah kampung sana sama sana. Nah, istrinya yang di belakang itu kan ada di situ. Istrinya itu lagi gendong anak sambil gendong gitu. Istrinya itu nyaut gitu loh, lah depan ini kan rumah kos Mas. Istrinya bilang gitu. Terus bapaknya itu diem, terus, apa kamu itu, nggak usah ngomong gitu. Kayak nyuruh diem istrinya gitu. Aku, loh, nah memang di depan itu memang ada rumah itu besar ukurannya, tapi kayak nggak terawat gitu loh, pohonnya besar-besar gitu, terus daun-daun kering itu jatuh. Nah itu katanya ibu itu kos-kosan gitu. Teman nggak tahu kenapa kok si bapak yang benerin motorku itu kayak nyuruh diem gitu loh ibunya. Akhirnya nggak lama itu istrinya masuk rumah. Terus kejadian itu ya berlalu gitu aja. Setelah tempel ban, aku nyari lagi kos-kosan. Nah memang banyak kos-kosan di situ, ada beberapa, cuman rata-rata itu sudah penuh. Apalagi umumnya di situ tuh kos-kosan untuk rumah tangga. Kalau untuk satu orang itu jarang. Tapi umumnya sudah full semua. Aku coba cari di kampung yang agak sana, ada juga kos-kosan tapi sudah penuh Mas, nggak ada. Nah, terus aku mikir gini, apa mungkin yang di depan tukang tambal ban tadi gitu. Nah, aku coba balik, iseng-iseng balik ke rumah yang tadi. Persis lokasinya, persis rumah itu di seberang orang tambal ban tadi gitu. Ada satu rumah besar, di pinggirnya itu kayak masih rawa-rawa dan nggak ada rumah lagi. Baru agak sana ada rumah lagi satu gitu. Lokasinya gitu. Tak lihat itu pagernya kan kuncian, nggak ada bel, nggak ada nggak ada yang bisa dipanggil, diketuk gitu kan, nggak ada orang, sepi gitu. Cuman ada di atas itu ada kayak bunyi-bunyian yang kelundung gitu loh, yang kayak angklung gitu, ada itu. Cuman bunyi itu tok dengan angin, kelundung. Terus tak lihat itu daun-daun kering itu di bawah. Terus aku bilang permisi gitu. Terus dari pintu itu keluar ibu-ibu tua, umurnya sekitar 60-an lah. Ibu-ibu tua keluar. Iya Mas, Bu, saya mau tanya kos-kosan, apa masih ada kamar? Oh ada Mas, masuk aja gitu. Terus dibukain pagar, aku masuk kan. Jadi begitu masuk pekarangan rumah itu, nginjak tanahnya itu sama daun-daun kering itu bener-bener kerasa suaranya itu gerak gitu kan. Terus tak lihat rumah ini kok kayak nggak terawat lah gitu. Terus aku bilang, kamarnya ada yang kosong Bu? Ada Mas, lihat aja nanti, kamarnya ada di atas semua. Oh iya Bu, tak pikir nggak masalah lah, kamar atas bawah nggak masalah gitu. Begitu masuk rumah dibukakan itu memang suasana rumahnya itu sudah ini loh, kayak gelap. Padahal itu siang hari tapi gelap. Jadi cahayanya itu, sumber cahaya itu cuma dari lampu. Jadi cahaya matahari nggak bisa masuk. Kalau lampu itu mati, ya otomatis gelap ruangan itu, rumah itu gelap. Jadi rumah itu nggak ada ventilasi udara atau jendela, itu nggak ada. Begitu aku masuk, aku lihat rumahnya itu perabotannya kayu jati yang tua gitu kan. Tak lihat rumahnya klasik banget gitu. Ada lukisan satu keluarga gitu. Terus aku masuk, di situ ada kamar tidur sebelah kanan kan. Terus masuk, di sini ada kayak ini meja makan ukuran besar gitu, cukup untuk 5-7 orang lah. Kursinya itu tak amat itu antara 5-7 orang. Di belakang meja makan itu ada kayak ruangan itu menurutku itu bentuknya seperti gua, kayak ruangan lah, gua gelap gitulah pokoknya. Tak lihat, aku ngeliatin itu aja sambil jalan gitu. Terus di sebelah kanan itu ada bapak-bapak tua yang suaminya gitu, aku mikir oh suaminya mungkin ya, dia duduk di kursi roda, di kursi goyang gitu. Di kursi goyang di depan TV-nya itu volumenya keras banget gitu, kencang banget. Dia cuma duduk di depan TV itu, lihat gitu.
Terus tak lihat, oh ini mungkin suaminya gitu. Ayo mas, masuk mas gitu. Masuk, ngelewati meja makan itu ada tangga menuju ke atas, ada tangga menuju ke atas. Nah, naik ke situ, baru itu aku ada kayak lorong panjang itu ada kamar, 5 kamar di situ. Nah, ibu ini mengarahkan aku ke kamar yang nomor 3. Dibukakan, masuk. Aku lihat yang pertama aneh itu ada foto satu orang laki-laki dan 1 orang perempuan, itu sudah tua-tua sepuh gitu. Dia fotonya 3x4 yang tapi ukuran pas foto tapi besar lah. Terus aku ngeliatin gitu, terus ibunya bilang, mas kalau terganggu sama fotonya biar tak ambil, itu foto orang tua saya. Jadi di sini dulu sempat tinggal orang tua saya waktu masih sehat, tapi sekarang kan orangnya sudah tidak ada, meninggal dua-duanya. Kalau masih nggak nyaman tak ambil. Aku bilang nggak usah, nggak apa-apa bu, nggak ganggu kok, aku bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu. Di situ itu ada kamar ruang tempat tidur yang dipan yang kuno itu, kayu jati juga. Terus ada 1 kursi, ada 1 lemari gitu. Tak tek ini, terus ibunya bilang kalau ngekos di sini itu dapat makan mas 1 hari itu 2 kali, pagi sama sore. Wah, aku bilang waduh pasti mahal ini kan, batinku gitu. Oh ya bu, kalau biayanya berapa ya bu per bulan? Oh biayanya per bulan 100.000. Aku bilang kok murah banget, dapat makan itu bu? Iya dapat makan 2 kali sehari, pagi sama malam. Terus bajunya bisa saya cucikan kalau nggak banyak mas, karena saya ada mesin cuci di bawah. Oh gitu. Nah langsung aku tanpa pikir panjang kan, wah murah banget ini. Lagian kan dekat sama lokasi studio fotoku gitu. Ya bu, saya bayar 2 bulan dulu ya. Oh iya nggak apa-apa mas. Begitu aku bayar 2 bulan, tak kasih 200.000. Terus aku bilang, bu kalau nanti saya nggak males, mungkin malam ini saya sudah tidur di sini. Nanti lihat aja kalau saya sempat ngambil barang di rumah, aku malam ini kepingin langsung tidur di sini gitu. Oh iya mas, nggak apa-apa, nanti kuncinya tak kasih aja gitu. Jadi dikasih 2 kunci rumah sama kunci pagar kan. Oke, siang itu aku balik ke kantor, kerja seperti biasa. Malamnya sekitar jam 6 malam itu aku pulang ke rumah, nyampe rumah sekitar jam 7, aku langsung prepare, aku pamit sama ibu. Aku bilang mau ngekos karena jaraknya jauh, nanti aku pulang ya sekitar Sabtu atau Minggu aku pulang ke rumah gitu. Nah mungkin karena ibuku ini terbiasa ya, aku nggak tidur di rumah gitu. Dulu di kampus itu aku sering nggak pulang gitu, jadi biasa lah, orang tua aku biasa kalau aku ngekos di mana gitu. Mereka oke aja, oke lah. Aku pamit, malam itu sekitar jam 8 aku menuju ke rumah kos ini tadi. Aku lihat itu dari kejauhan itu memang udah gelap gitu kan. Daerah-daerah situ memang jalan ini yang belum aspalan, terus masih tanah, masih batu yang kalau naik motor itu berak gitu kan. Nah nyampe di depan rumah itu persis suasananya sepi, cuman ada suara kelundungan itu, kelundung gitu. Aku buka pagar, aku masukin motor, ya gitu suasana, krek kena daun kering itu, krek. Masuk, begitu masuk aku buka pintu itu suasana sudah gelap semua gitu, dan ada sisa bau menyan gitu loh. Nah untungnya aku itu kalau bau menyan dan seperti itu aku udah familiar, maksudnya itu udah nggak kaget lah gitu. Ya sering lah bau menyan di mana gitu. Cuman yang aku pikirkan itu kenapa kok bakar menyan ya orang ini gitu. Memang nggak lagi bakar menyan, cuman sisa-sisa setelah bakar menyan itu kan bau banget, kencang banget. Terus aku masuk seperti biasa. Gitu aku lewat di depan ini ruang kamar tidur 1, terus meja makan, terus di sini yang bapak-bapak yang tadi siang tak lihat duduk di atas kursi goyang itu, beliau masih di situ dengan TV yang masih menyala tapi orangnya tidur gitu loh. Tak lihat bapaknya masih sudah tidur. Aku naik ke atas, langsung ke kamarku, aku beres-beres, tak taruh, ada bukuku tak taruh di situ, terus tasku dan segala macam. Aku langsung tidur kan, langsung tidur. Tak lihat jam itu masih jam 9, kok belum bisa tidur gitu. Terus cuman diem-dieman aja sambil ngeliatin foto-foto yang ada di situ. Ada 2 foto yang tak bilang tadi kan, suami sama istri, tak lihat.
agak serem juga kadang-kadang itu kalau di dalam kamar kan. Lihat, baru jam 11 aku mulai bisa tidur. Jam 11 aku tidur, nggak tahu tiba-tiba jam berapa itu aku kebangun dengan suara yang tembok di sebelah kamarku itu yang kayak dikerak-kerak sama kuku gitu loh. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena dulu waktu tidur di rumah temanku itu ada adiknya itu yang sukanya itu main gitu. Adiknya yang anak-anak masih kecil itu sukanya main yang kukunya ditaruh di dinding itu. Suaranya persis kerak-kerak gitu. Tak lihat, aku kebangun tak lihat loh, jam 2:30. Jadi suara itu kerak gitu loh. Aku kan ngerasa ini ganggu kan. Akhirnya dinding itu tak kedor, dek-dek gitu. Maksudku supaya diem gitu loh, dek-dek gitu. Diem dia. Akhirnya aku coba tidur lagi. Belum sampai lama suara ini muncul lagi. Nah, aku kan semakin ini kan, semakin keras kan, dek-dek-dek tak gitu kan, dek-dek-dek. Diam akhirnya. Wes udah diam, aku tidur lagi. Nah, kejadian itu selesai. Pagi harinya itu aku bangun seperti biasa. Terus aku kalau mau mandi itu kan harus turun ke bawah. Tadi toiletnya itu ada persis di bawah tangga itu. Aku turun. Setelah mandi itu tak lihat di meja makan itu sepertinya udah disiapin makanan gitu loh. Makanan ditutup sama penutup itu tak lihat udah siapin makan mungkin. Setelah mandi aku naik lagi ganti, aku turun. Terus ketemu ibunya tadi, makan dulu mas, itu sudah disiapin. Oh iya bu. Nah aku makan, waktu itu nasi goreng ya aku makan. Setelah makan aku berangkat lagi kerja. Seperti biasa lah kerja, ada pemotretan dan lain-lain. Nah siang itu ada temenku yang satu kantor itu lagi ulang tahun gitu loh. Rencananya memang malamnya itu mau ngajak makan-makan di daerah Surabaya Barat. Ada satu kafe yang lumayan gitu, lumayan enak gitu. Biasanya teman-teman kantor kalau ada acara mesti selalu situ makan-makannya gitu. Nah ini ada teman yang lagi ulang tahun, rencananya mau malam itu ngajak makan-makan di situ. Nah jadi pulang kerja kita ke sana, ke kafe itu ya, makan, ngopi, bercanda-bercanda sampai jam 11 malam. Jam 11 malam kan dari Surabaya Barat yang pucuk Surabaya, aku menuju ke Surabaya Timur. Nah kosku kan juga mucuk gitu kan, pucuk banget gitu. Jadi perjalanan itu ya 1 jam lebih baru aku nyampe ke rumah kosku itu. Aku nyampe rumah kosku itu tengah malam itu. Biasa suasananya sama, sepi gitu. Terus cuman ada suara kelundung gitu. Aku masuk rumah. Nah begitu aku masuk itu sama aroma kayak orang yang habis bakar menyan gitu loh, kenceng banget gitu. Terus aku agak mulai nggak nyaman gitu loh, karena baunya itu tajam banget kan, menyan itu. Nah begitu aku masuk, terus aku di ruang tamu, terus aku ngelihat di atas meja makan itu. Jadi aku tadi bilang ya, meja makan di belakangnya kan ada kayak ruangan kayak ruangan gelap gitu kan. Di bawah itu ada kayak suara makan. Sorry. Sorry. Oke, lanjutin ya. Jadi waktu itu aku masuk ke rumah, terus aku lihat di meja makan itu ada kayak suara orang lagi makan, gitu loh. Tapi makannya itu nggak biasa, kayak orang yang rakus. Aku lihat siapa malam-malam gitu, malam-malam kok makan yang kayak gini gitu loh. Jadi di antara samar-samar bayangan lampu itu ada sosok kayak leak itu, dia besar gitu, terus lidahnya menjulur, itu dia makan ayam yang mentah itu. Loh, aku kan kaget kan, loh, asli bener-bener tak lihat itu makhluk yang kayak leak itu, dia
duduk di di bawah meja makan itu sambil darahnya ayam itu masih netes gitu loh. Tak lihat, ini aku yang ngelindur atau apa gitu, tak lihat sambil tamatin gini, wah ini makhluk jadi-jadian ini, aku mikir gitu kan. Terus aku langsung cepet-cepetan ke atas gitu loh. Aku cepet-cepetan ke atas, naik ke atas, aku masuk kamar, tak tutup kamarku, udah. Aku di kamar itu baru aku mikir ini tadi apa gitu kan. Apa memang ini makhluk yang jaga rumah ini atau gimana gitu kan. Aku masih bergelut di pikiran itu. Terus aku nyalain ngerokok gitu sampai jam 2 dini hari. Sampai jam 2 dini hari itu aku masih kepikiran ini tadi gitu loh. Aku rencana itu memang mau turun lagi ke bawah, mau lihat dia itu apa masih di situ atau enggak. Cuman tak urungkan niatku, udah aku ambil posisi tidur aja lah gitu. Aku tidur paginya, aku seperti biasa aktivitasnya, mandi, ganti baju dan lain-lain. Terus aku sarapan di bawah. Terus ibu ini tadi lewat, kebetulan lewat kayak habis ambil jemuran gitu loh. Terus aku bilang, "Bu, ya Mas, saya kemarin itu kok pulang malam-malam, saya itu ngelihat ada sosok makhluk yang besar itu kayak layak itu, dia makan di bawah sini, meja makan sini." Terus ibunya bilang, "Oh mungkin Masnya halusinasi mungkin," ibunya bilang gitu. "Enggak Bu, saya lihat persis kok." Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Ibunya langsung pergi gitu. Ya aku selesaikan makanku, terus aku berangkat kerja. Hari itu ada pemotretan besar, memang ada pemotretan pre-wedding orang yang mau nikah itu dari pagi sampai sore itu aku jarang istirahat gitu loh. Jadi benar-benar capek badanku. Nah di sore hari jam 4 itu ketika break itu badanku itu mulai ngerasa kayak meriang gitu loh. Aku ngerasa meriang gitu, kok badanku nggak enak banget. Terus pikiranku gini, nanti aku pulang kerja aku langsung tidur aja lah, rencanaku gitu. Benar, ketika urusan sudah selesai, kerjaan selesai, jam 6 itu aku pulang langsung ke rumah kos itu, aku langsung tidur, naik ke atas kamar, aku tidur gitu. Aku tidur dengan posisi badanku masih meriang gitu. Nah aku coba bangun, nyari sisa-sisa obat yang ada di di dompetku, yang ada dompet khusus untuk obat-obatan itu tak buka, ada obat kayak paracetamol, dan itu coba tak minum supaya untuk meredakan panasku gitu kan. Wes tak tutup lagi, aku nyoba tidur tapi masih meriang badanku. Terus aku mikir, aku lihat kipas angin itu, mungkin kipas angin ini mungkin yang kena angin jadi nggak enak gitu. Kipas angin tak matikan. Aku nyoba tidur lagi, selimut tak tarik ke ini supaya untuk nutup badanku. Saat aku tidur gitu malah semakin gerah, sumuk, tapi aku mau nyalain kipas nanti badanku nggak enak, meriang, bingung aku. Jadi posisi masih meriang gitu. Akhirnya aku punya inisiatif mau tidur di luar. Jadi di luar kamar itu kan ada kayak lorong, jadi aku rencana mau tidur di situ supaya nggak gerah, tapi juga nggak pakai kipas angin. Jadi aku dapat angin yang silir-silir dari arah jemuran gitu loh. Nah, aku coba tidur di situ. Terus di tengah tidurku itu sambil posisi badan masih meriang, itu ada kayak sosok yang hitam. Itu jalan keluar dari jemuran. Jadi kan suara itu kan awalnya berasal dari sana. Dek langkah kaki. Lah aku kan coba untuk melek ini. Ada orang itu kayak hitam badannya. Yang tak lihat itu hitam tok, pokoknya hitam gitu. Dia jalan mendekatin aku. Terus dia itu duduk di depanku sambil gini. "Mas, sampean kok turu gini Mas?" Aku kan tiba-tiba marah waktu itu. Bayangkan posisi badan yang lagi nggak enak, terus nggak nyaman, ada orang yang datengin aku, dia bilang seperti itu. "Sampean kok turu gini?" Di depan muka aku persis. Aku bilang, "Maaf ya, ini cara Surabayaan aku itu meso waktu itu." "Jancuk, ngale kon." Aku bilang gitu. "Ngale kon, kurang ajar kon," aku bilang. Nah dia tuh sambil kayak ketakutan wajahnya, pergi dia. Nah badanku ini masih meriang. Terus aku lanjutin tidur lagi. Aku nyoba tidur.
nggak lama itu orang yang tadi hitam, badan hitam itu datengin lagi, dateng sambil dia itu mukul area sini ku, dipukul sini. Mas oke, lanjut. Mas, dia bilang gini, Mas sampean kok turu gini Mas, dia bilang gitu lagi. Terus aku marah lagi, aku ngomong jorok lagi ke dia, cancuk kan, kurang ajar kon, ngali kon, aku bilang gitu. Aku bilang nyingkir kamu. Dia pergi sambil kayak wajahnya ketakutan gitu, pergi. Oke, setelah itu kejadian itu sampai pagi harinya baru ibu-ibu ini datang, ibu yang punya kos ini datang. Terus dia bangunin aku, Mas kok tidur sini? Dia bilang gitu. Iya Bu, soalnya kemarin badan saya nggak enak, meriang, aku bilang gitu kan. Terus, oh kok nggak bangunin ibu aja, minta obat? Enggak, saya punya obat kok Bu. Terus gimana sekarang keadaannya? Udah enak, aku bilang gitu. Terus nggak pakai lama, udah enak lah, padahal posisi badanku masih nggak enak itu. Oke, aku mandi seperti biasa, terus aku sarapan kan. Di bawah itu tak lihat ibu itu lagi masak soto ayam gitu loh. Sarapannya waktu itu soto ayam, aku makan, ada bihunnya kan, soto ayam Lamongan itu kan ada bihunnya juga. Ketika aku makan itu ada satu rambut itu yang nyempil di sini, aduh rambut. Nah aku ini kan paling nggak seneng kalau pas makan ada rambut gitu loh, paling nggak seneng. Begitu ada rambut, aduh rambut satu helai gitu, tak buang gini, terus aku makan lagi. Begitu aku makan, sambil badanku masih gak enak kan, tak paksain makan gitu. Begitu aku makan yang sendokan kedua ini, bihun yang tak makan itu rasanya aneh. Kok aneh sih, tak gini kan, ternyata apa, rambut itu satu gembel gini. Tak rambut, ada rambut itu segini itu rambut semua. Jadi langsung tak buang, aku langsung muntah ke toilet. Terus ibu ini kan nyamperin, kenapa Mas? Bu, mohon maaf ya Bu, saya itu makan soto rambut semua Bu. Duh, iya lah Mas. Begitu disamperin, di soto itu di udak ini sama ibunya, ternyata memang bener ada rambut gitu loh. Lah terus ibunya kan juga serba salah. Mas, mohon maaf loh Mas, saya benar-benar nggak ada niat seperti ini. Saya kalau ada seperti ini pasti nggak mungkin tak suguhkan. Terus aku mikir positif aja, iya Bu, ya nggak mungkin juga kan masa ibunya naruh rambutnya gitu kan. Terus aku mikir gini, ini apa ada hubungan dengan yang kemarin tak temui makhluk itu gitu loh. Terus aku cuman pikir ini, ya sudahlah wis, aku berangkat kerja aja. Begitu aku berangkat kerja, aktivitasku itu agak terganggu, dan bosku ngelihat aku itu agak nggak enak badan, kamu pulang aja lah, nggak usah diterusin, udah istirahat aja. Nggak apa-apa Pak, aku masih enak kok, aku bilang gitu. Terus tapi bosku tetap nyuruh aku pulang, udah pulang aja nggak apa-apa. Nah waktu itu aku pulang, balik ke kos, terus aku langsung menuju ke kamar. Jadi siang itu aku tidur di kamar, ya tidurnya biasa, nggak ada gangguan sama sekali. Cuman hari itu siang itu aku tidur sampai jam 6 malam. Jam 6 malam baru aku bangun, aku mau ambil minum ke bawah gitu. Aku mau ambil minum di bawah, dan aku lihat itu bapak-bapak yang suaminya ibu ini itu duduk di depan kursi goyang itu, sambil di samping bapak itu ada makhluk yang ini tadi yang tak bilang leak itu. Jadi dia itu sambil duduk di samping bapak itu, sambil, kamu ngerti, lidahnya itu menjulur keluar gitu, sambil gini, bukan goyang, cuman badannya itu kayak gerak-gerak gini loh. Aku masih mikir gini, mungkin aku posisi sakit, jadi aku ini halusinasi atau apa gitu. Jadi aku nggak jadi ambil minum, aku balik ke kamar, aku lanjutin tidur gitu. Jadi aku semalam itu aku tidur, baru paginya aku sudah enakan badanku, aku balik kerja. Terus ada satu temanku kantor itu yang tanya ke aku, kamu wis dapat kos di mana sekarang? Kos di Gang 6, aku bilang gitu. Gang 6 sebelah mana?
itu loh depan persis tukang tambal ban. Aku bilang, loh seberangnya tukang tambal ban yang rumah gede itu? Iya, aku bilang gitu. Kok kamu tahu? Loh awalnya aku ditawarin ngekos di situ, cuman banyak orang kampung yang bilang kalau rumah itu angker karena itu rumah pesugihan, bilang gitu. Maksudnya rumah pesugihan gimana? Ya ceritanya panjang lah, pokoknya yang aku tahu rumah itu rumah pesugihan dan banyak orang-orang itu yang ngekos di situ itu sering diganggu gitu. Kok kamu berani ngekos di situ? Aku bilang ya soalnya murah, aku bilang gitu, dapat makan lagi, aku bilang gitu kan. Terus nah aku semakin penasaran sama kata-kata temanku ini. Akhirnya aku tanya, loh emang ceritanya gimana kok kamu sampai bisa tahu kalau itu rumah pesugihan? Kalau kamu pengen ngerti, kamu tanya ke warung Tegal yang langganan anak-anak kantor situ kan sering makan di warung Tegal dekat situ. Itu tahu persis sejarahnya rumah itu. Lah, pas hari itu pas makan siang, aku rencana sama temanku, ayo makan di warung Tegal yuk, aku sambil pengen tahu gitu kan. Karena aku kan tinggal di rumah itu gitu. Aku makan di situ, setelah makan, lah bapak-bapak yang punya warung Tegal itu kebetulan keluar. Nah itu loh bapak itu yang tahu. Nah setelah makan aku tanya, Pak, saya mau tanya-tanya. Tanya apa mas? Itu loh Pak, rumah yang di Gang 6 itu yang seberangnya tambal ban itu. Oh iya, kenapa? Saya kan ngekos di situ Pak. Sudah hampir 1 minggu saya ngekos di situ. Loh, sampai dapat info dari mana kok bisa ngekos di situ? Awalnya dari tukang tambal ban itu, dari istrinya. Cuman kayaknya suaminya itu kayak nutup-nutupin gitu loh Pak. Tapi karena aku sudah nyari kos di tempat lain dan tempat lain penuh, akhirnya aku inisiatif ngekos di situ, ternyata masih ada. Terus bilang gitu kan, loh emangnya selain Mas itu ada nggak yang ngekos di situ? Bapaknya bilang gitu. Ada Pak. Aku bilang gitu, kenapa? Karena malamnya itu kan ada yang ganggu aku itu. Ada kok, saya itu malam diganggu orang di sebelah kamar saya itu. Loh Mas, coba sampein cek sekali lagi, nggak ada orang yang ngekos di situ. Udah 1 tahun itu nggak ada yang ngekos di situ. Berarti kalau Mas ngekos di situ, berarti Mas itu sendirian di situ. Loh, Pak, tapi saya sempat diganggu beberapa kali ngekos di situ. Oh ya jelas, itu kan rumah ini. Jadi gini Mas, ceritanya itu gini, baru bapak ini cerita. Suami istri ini dulu punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Waktu itu suami istri ini punya usaha keripik. Jadi keripik, ada keripik singkong, keripik pisang gitu. Nah begitu suami istri memulai usaha, ada disinyalir kalau dia ini minta pesugihan. Jadi dia pakai cara pesugihan. Jadi bisnisnya ini membesar, dan dia banyak karyawan yang tinggal di situ. Ada sekitar 5-7 orang karyawan tinggal di situ, termasuk 2 orang anaknya. Nah kejadian yang aneh adalah ketika ada 1 orang anaknya yang pertama, yang laki-laki ini itu mengalami kecelakaan di daerah Surabaya, daerah barat sana. Dia itu terlindas truk tronton yang besar itu. Dia terlindas truk itu dan mati di situ. Nah orang-orang awalnya nggak curiga karena ya mungkin kecelakaan takdir ya. Nah yang kedua, ketika anaknya yang perempuan ini menikah dan ketika posisi hamil, itu janinnya itu seringkali keguguran gitu loh. Keguguran, dan kegugurannya itu nggak wajar. Jadi sebelum sampai 7 bulan janinnya itu sudah keguguran, dan orang-orang ini tidak pernah tahu di mana makam janinnya ini tadi, cabang bayinya di mana, tidak pernah tahu gitu loh. Mulai dari situ orang-orang curiga kalau orang ini pakai pesugihan gitu loh. Nah suatu ketika anaknya yang perempuan ini juga meninggal dengan cara yang tidak wajar. Meninggalnya itu dia meninggal di di dalam rumah dengan keadaan yang kayak tercekik gitu, tapi nggak tahu tercekik apa, kayak orang yang ya habis tercekik gitu loh. Jadi meninggalnya itu misterius semua gitu loh. Nah setelah kejadian itu usahanya mulai meredup gitu loh. Usahanya mulai meredup dan bangkrut.
Nah, 2 anaknya ini kan sudah meninggal. Akhirnya yang suaminya si perempuan ini juga pulang ke desa, yang karena sudah meninggal itu pulang ke desa, dan usahanya meredup gitu, tinggal sepasang suami istri berdua gitu. Nah, sejak itu Mas, rumahnya itu sudah nggak terawat. Jadi orang-orang itu taunya anaknya itu dijadikan tumbal gitu. Meninggalnya itu karena tumbal pesugihan itu tadi. Nah, tak hubung-hubungkan dengan kejadian yang tak alami di rumah itu. Oh, yang pertama aku sering bau menyan di rumah itu. Dan beberapa kali aku pernah lihat di bawah tangga persis di depan toilet itu, aku lihat ada kembang 7 rupa yang sama ada 1 rokok kelopot yang memang kayak khusus untuk sesajen gitu loh. Dan beberapa kali aku lihat makhluk seperti leak yang makan ayam mentah-mentah itu di situ. Nah, setelah dapat cerita dari bapak pemilik warung Tegal itu, akhirnya aku punya inisiatif gini, ya udahlah, aku tak pindah kos aja lah, ngapain juga ngekos di sini gitu loh. Aku nggak mau ada kejadian-kejadian aneh lagi yang nimpa aku gitu loh. Nah, setelah kejadian itu, setelah diceritain oleh bapak ini tadi, aku pulang kerjanya, aku langsung ke rumah kos itu. Aku langsung ngambilin barang-barangku semua, aku langsung pamit, kembalikan kunci. Lu mau kemana Mas, katanya ibu itu. Mohon maaf Bu, supaya nggak tersinggung, aku bilang kalau mohon maaf Bu, soalnya studio fotonya tempat kerja saya itu mau pindah, jadi sudah nggak tempat di sini lagi. Loh, kok mendadak sekali? Iya Bu, karena juga dapat kabarnya ini juga mendadak. Aku bilang gitu aja. Oh gitu Mas, tapi nggak ada masalah apa-apa kan Mas tinggal di sini? Enggak kok Bu, ya cuman masalah 1 kali itu aja, saya yang pernah lihat kayak makhluk seperti leak itu, terus saya makan ada rambutnya, itu cuman itu aja lah. Yang aku diganggu dari kamar itu aku nggak cerita. Terus yang aku didatengin orang hitam itu, aku disuruh pindah itu aku nggak cerita juga. Tapi aku mau tanya, Bu, saya mau tanya ya Bu, di atas itu apa ada penghuni lain selain saya? Ibunya diam sambil nunduk di bawah. Bu, apa ada orang lain Bu? Soalnya saya begitu malam pertama di situ itu ada gangguan, saya dinding itu kayak dicapik-capik sama kuku gitu. Aku bilang gitu. Iya Mas, enggak ada kok Mas, cuman Masnya dia yang ada di situ. Wah, aku langsung mikir yang ke belakang kan. Berarti selama ini tuh aku di atas itu aku cuman sendirian, tinggal sendirian gitu loh. Tak pikir kenapa aku diarahkan ke kamar nomor 3, karena kamar nomor 1, 2, 4 sama 5 itu tutupan semua pintunya. Tak pikir ada penghuninya. Aku kenapa diarahkan ke kamar nomor 3, tak pikir semua ada penghuninya gitu loh. Nah, dari situ aku semakin kuat niatku untuk udahlah aku pindah aja lah gitu. Ya udahlah Bu, aku makasih banyak sudah selama ini udah diperhatikan, terus pelayanannya juga baik, aku makasih. Iya Mas gitu. Terus aku lihat ibu ini manggil bapaknya gitu, manggil suaminya gitu. Pak Masnya mau pamit, udah nggak mau ngekos di sini. Nah, ternyata begitu bapaknya itu bangun dari kursi goyang itu tadi, bapaknya itu kan aku baru lihat pertama kali fisik bapaknya secara jelas kan, dari raut muka sampai bawah itu baru hari itu aku lihat persis gitu. Jadi dia itu kena stroke gitu loh. Jadi wajahnya itu agak petot gitu kan. Terus jalannya itu nyeret kakinya itu nyeret. Ya Mas, dia cuman bilang gitu, nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya iya Mas gitu. Nah terus ya Pak. Nah begitu aku lihat bapaknya, aku lihat di bawah itu, kamu ngerti, di kaki kanannya itu ada kayak anak kecil, ada anak kecil itu megangi kaki bapaknya, wajahnya hitam gitu, terus sambil ngeliatin aku gini. Aku lihat gitu, pantesan dia itu, bapak itu jalannya itu selalu nyeret. Jadi kayak ada anak kecil yang gandoli di kakinya gitu loh, wajahnya hitam gitu, ngeliatin aku gini sambil gini. Oh pantesan. Jadi aku persis lihat itu. Aku nggak ngerti bapak sama ibu ini tahu apa enggak kalau ada anak jin di situ gitu loh. Dia itu gandoli kakinya. Makanya selama ini bapaknya jalan itu nyeret gitu. Srek gitu. Terus dari situ aku cepet-cepetan balik. Ya udah Bu, makasih ya Bu. Terus
Begitu aku pamitan, Salim, langsung aku ninggalkan rumah itu kan. Terus aku bilang ke temanku, udah aku nggak ngekos di situ lagi. Loh, kamu udah nggak ngekos itu? Enggak. Loh, kenapa? Habis tak ceritain seperti itu, tak? Enggak sih, aku sebenarnya itu aku beberapa kali diganggu juga di rumah itu, cuman aku nggak cerita kamu. Tapi karena cerita dari orang-orang ya wis tak kumpulkan, terus tak sinkronkan dengan kejadian yang tak alami. Akhirnya ya sudah, aku tekadku bulat, wis aku nggak ngekos di situ lagi lah. Memang agak aneh lah orang itu. Nah itu pengalamanku pribadi yang aku sempat tinggal di rumah pesugihan. Jadi memang begitulah situasi orang yang menggunakan pesugihan untuk usahanya, untuk bisnisnya. Di zaman sekarang yang serba modern ini masih banyak orang-orang yang pakai cara-cara yang seperti itu, yang cara-cara yang nggak fair kan kita kan. Jadi ada misalnya warung makan atau toko yang pakai penglaris, pakai pesugihan. Ketika mereka nggak mikir bahwa ketika dia punya perjanjian dengan jin itu jarang ada yang jujur, kecuali jin muslim mungkin ya. Jin yang sering kali berdusta. Ketika dia menjanjikan pesugihan, jangan salah, hari ini dia memberikan kamu banyak kekayaan, tapi di sisi lain dia akan meminta hal yang lebih, misalnya tumbal manusia yang seperti tadi. Bayangkan banyak orang yang rela menumbalkan anaknya tewas, anaknya meninggal hanya untuk demi tumbal jin ini tadi, jin pesugihan itu. Jadi apapun namanya, apapun caranya, kalau orang bekerja sama dengan jin, apalagi dengan urusan pesugihan dan segala macam, dia akan menderita di dunia. Memang awalnya dia sukses, tapi di akhirnya dia akan menderita, belum nanti urusan di akhirat gitu.